Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka secara resmi sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar nasional dengan tema peluang investasi dan SDM lokal di kawasan ekonomi khusus dan free trade zone pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Baleirung Wan Sri Beni, Pulau Dompa, Tanjung Pinang pada Jumat pagi. Bersama Gubernur Ansar, seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Batam atau Uniba ini juga diisi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. Uniba juga menghadirkan pembicara profesional dan ahli mengenai tema seminar nasional ini. Antara lain Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah, Andi Bukhari, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri, Ahmad Ma'ruf Maulana. Acara dipandu Kepala BPSDM Kepri Sardison sebagai moderator. Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan materi tentang optimalisasi pemanfaatan KEK dan FTZ untuk investasi dan SDM di Provinsi Kepri. Diawali dengan gambaran umum Provinsi Kepri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 September 2002 dan mulai operasional tanggal 1 Juli 2004. Ansar juga menjelaskan visi Pemprov Kepri yakni terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Lalu dari 5 misi Pemprov Kepri yang berkaitan dengan seminar kali ini adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa. Mungkin melalui CSR-nya atau apa, peminjam-peminjam itu juga supaya diberikan pelatihan, manajemen usaha, pengembangan marketing pasar usahanya. Ya, jadi tidak hanya meminjamkan uang, karena Bank Riau Kepri Syariah ini bank daerah yang harus kita dukung penuh. Mereka juga punya kewajiban membantu kita. Ayo kita bantu membina, memaintain UMKM kita supaya dia sukses meminjam, sukses menggunakan, sukses melakukan usahanya dan sukses mengembalikan. Itu prinsipnya ya. Oke. Yang kedua, untuk revitalisasi 200 rumah suku laut di 10 desa di Kabupaten Lingga. Adapun sebaran APBD tahun 2022 dan 2023. Gubernur Ansar juga menyampaikan indikator kinerja makro Pemprov Kepri yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Menurut dari indikator kinerja makro tersebut menunjukkan tren yang baik dan positif disebabkan pasca pandemi geliat ekonomi semakin tumbuh di Provinsi Kepri. Sejumlah indikator makro Provinsi Kepri juga lebih baik dari capaian nasional. Kemudian bicara mengenai investasi dan daya saing di Kepri, menurut Gubernur Ansar, terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN disebabkan pada kawasan ekonomi khusus atau KEK di Kepri. Investor berinvestasi dengan nilai terbesarnya di tahun 2020 dan 2021. Lalu di tahun 2022 berorientasi pada perluasan investasi tersebut. Terakhir, Gubernur Ansar membeberkan upaya-upaya optimalisasi KEK dan Free Trade Zone atau FTZ yang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan daya saing daerah, dan akan menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi angka pengangguran. Total 3 miliar. Bantuan subsidi SPP siswa tidak mampu kepada 5.220. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.